Bu Winnie, terima kasih telah hadir di 7 Poin aja. Sama-sama. Selamat malam. Malam, Bu Winnie. Selamat Bu Winnie, malam, Mas kita Ike, mau Mas lihat Pur. yang pertama ini, Bu. Sensus ekonomi ini adalah pemetaan jalan ekonomi kita 10 tahun ke depan. Iya, Karena kan kalau sensus ekonomi kan setiap per 10 tahun ya, Bu ya. betul. Apa pesan yang paling krusial yang ingin BPS sampaikan kepada publik hari ini? Pertama, bahwa sensus ekonomi ini adalah kegiatan rutin yang memang selalu BPS lakukan selama 10 tahun sekali. Jadi setiap tahun yang berakhiran 6, itu BPS melakukan sensus ekonomi. Dan setiap tahun yang berakhiran 3, kami melakukan sensus pertanian. Dan setiap tahun yang berakhiran 0, itu kita melakukan sensus penduduk. Jadi kalau ingat ada sensus penduduk, itu pasti di tahun 2010, 2020, nanti akan ada lagi 2030. Ya. Jadi sensus ekonomi ini sebenarnya adalah kelima kali kita melakukannya sejak tahun 1986. Nah, tentunya sensus ekonomi ini pada dasarnya adalah kita melakukan medical check-up untuk ekonomi Indonesia. Kenapa harus medical check-up? Layaknya kita sebagai manusia, kan kita harus dicek rutin kondisi terkini dari badan kita, dari tubuh kita, kesehatan kita. Nah, ini pun sensus ekonomi itu adalah pada dasarnya medical check-up untuk ekonomi Indonesia yang harus kita lakukan secara rutin sehingga kita tahu kondisi ekonomi terkini dan juga kondisi dari ekonomi yang ada di saat tersebut. Jadi kalau saya katakan ini adalah kondisi terkini dan terlengkap yang kemudian nanti akan menjadi dasar untuk pemerintah melakukan resep kebijakan yang tepat. Tanpa data, resep akan salah. Ya, Sama betul. halnya medical check-up. Tanpa data medical check-up, maka dokter akan beraba-raba dan mengira-ngira sehingga obatnya belum tentu pas sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi dengan data medical check-up, maka dokter bisa memberikan resep yang pas sesuai yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Ini pun seperti halnya sensus ekonomi. Dengan data yang dihadirkan oleh sensus ekonomi, maka resep kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah akan menjadi tepat sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya ingin menegaskan kembali, ini sensus ekonomi kita yang kelima. Yang kelima, mulai dari tahun 86, Betul. kemudian tahun 96, ya karena per 10 tahun. Betul. Artinya, apa yang dilakukan di tahun 86 itu menjadi hal kebijakan arah ekonomi kita di tahun kedepannya, berikutnya. Betul. Sehingga nanti di tahun 96 kita lihat lagi, medical check up lagi, seperti apa, dan itu selalu akan berkembang. Betul. Dan mengikuti ya era yang seperti sekarang ya Bu ya, perekonomian saat ini ya. Apa yang menjadi tantangan, itu yang akan menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengeluarkan. Apalagi Indonesia kan baru saja lewat krisis COVID-19. Betul. Ya kan? 2021. Setelah pandemi COVID-19, tentunya perubahan aktivitas ekonomi ini kita rasakan. Struktur ekonomi pasti berubah. Dan jenis aktivitas ekonomi pun mengalami perubahan yang relatif besar dibandingkan periode sebelum krisis COVID-19. Nah, setelah 2020 ini, kita belum lagi melakukan sensus ekonomi kan? Karena terakhir 2016. Jadi 2026 ini adalah sensus ekonomi pertama kali yang dilakukan oleh Indonesia setelah pandemi COVID-19. Jadi ini penting sekali karena kita sangat meyakini dulu ekonomi digital sebelum pandemi COVID tidak terlalu berkembang. Betul kan? Betul Tapi sekali. setelah pandemi COVID-19 yang Banyak dulu sekali. transformasi digital kita pikir masih 10 tahun ke depan, ternyata setelah pandemi COVID-19 itu transformasi digital mengalami percepatan lebih cepat dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya. Misalnya, dulu orang siapa berpikir bisa work from home atau work from anywhere. Ternyata pandemi COVID-19 mempercepat orang bisa melakukan work from home. Yang kemudian sekarang juga beberapa kantor masih melakukan itu. Dulu, waktu sebelum pandemi COVID-19, orang lebih senang belanja offline. Ke pasar, ke mall. Tetapi pada saat pandemi COVID, mempercepat orang lebih senang untuk belanja online. Dan saat ini masih Dan saat ini terus terjadi.
Jadi tentunya perubahan ini harus diukur secara akurat, harus kita lihat secara komprehensif, harus dengan data. Tidak bisa dengan mengira-ngira. Ya Iya, kan? betul. Karena kalau kita mengira-ngira, semua nanti akan berbasis asumsi, salah lagi intervensi yang dilakukan. Jadi sensus ekonomi ini adalah mengumpulkan data terkini yang akurat, mengukur perubahan yang terjadi di dalam ekonomi Indonesia, sehingga nanti kita waktu menyusun kebijakannya tidak dengan asumsi atau dengan kira-kira. Ya. Gitu kira-kira. Berarti apa yang sudah dilakukan di sensus 2016 ya Bu ya? Iya. Itu menjadi panduan untuk kebijakan ekonomi setelahnya ya, sampai sensus sekarang ya berarti ya? Jadi kalau kita flashback ke belakang, biasanya setelah sensus ekonomi itu pasti ada kebijakan besar. Gitu. Contoh misalnya di tahun 2016 ya. Di tahun 2016 itu dari hasil sensus ekonomi terbukti bahwa dari UMKM itu 44% UMKM yang ada di Indonesia mengalami kesulitan akses terhadap pemodalan. Karena ternyata dari hasil sensus ekonomi 2016. Dari hasil sensus ekonomi 2016. Berdasarkan dari hasil itu, kemudian lahirlah perluasan KUR. Jadi KUR-nya diperluas karena ternyata masih ada UMKM yang mengalami kesulitan terhadap akses pemodalan. KUR diperluas, bahkan setelah itu ada juga kredit ultra mikro segala macam, yang kemudian perluasan kepada usaha-usaha yang lebih kecil. Itu adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan besar yang lahir setelah sensus ekonomi 2016. Ya. 2006, 20 tahun yang lalu. Itu dari hasil sensus ekonomi 2006 ditemukan bahwa 99,8% dari total usaha di Indonesia adalah UMKM. Nah, dari hasil temuan sensus ekonomi 2006 itu kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Jadi biasanya setelah sensus ekonomi ini pasti akan hadir kebijakan besar yang lebih kondusif buat masyarakat untuk berkembang lebih besar, usahanya bisa kemudian didorong untuk lebih produktif, dan dari situlah kemudian pentingnya orang memandang bahwa sensus ekonomi adalah sangat penting untuk bisa membantu mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Wah, sangat besar sekali nih. Dari hasil sensus ekonomi bisa menelurkan kebijakan yang akan membantu aktivitas masyarakat. Betul. Tapi kalau saya boleh tambahkan, tidak hanya negara Indonesia yang menganggap bahwa sensus ekonomi penting. Negara maju saja juga masih melihat bahwa sensus ekonomi itu ada hal yang sangat penting. Sehingga di tahun ini pun Malaysia, kemudian Vietnam dan Jepang itu melakukan sensus ekonomi tahun 2026. Bahkan mereka melakukan sensus ekonomi itu bukan 10 tahun sekali. 5 tahun sekali mereka melakukan. Lebih sering. Karena mereka melihat bahwa dinamika perekonomian saat ini tuh bisa berubah dengan cepat. Begitu. Nah, satu hal juga contoh di Cina. Misalkan di Cina itu mereka melakukan sensus ekonomi tahun 2018. Itu adalah sensus ekonomi keempatnya mereka. Dan dari hasil sensus ekonomi di tahun 2018, pemerintah Cina menemukan bahwa ternyata ekonomi mereka sudah didominasi oleh usaha-usaha yang berbasis digital. Nah, karena hasil temuannya seperti itu, lalu setelah sensus ekonomi 2018, pemerintah Cina langsung merubah kebijakan dan subsidi difokuskan ke sektor-sektor yang benar-benar tumbuh. Ke sektor yang digital, kemudian mereka juga membangun kawasan-kawasan industri sesuai dengan peta dari tumbuhnya usaha-usaha
dari hasil sensus ekonomi itu. Hmm. Jadi sebenarnya sensus ekonomi itu akan menjadi kompas bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Dia akan menunjukkan ke arah mana pemerintah harus bergerak untuk supaya masyarakatnya bisa lebih merasakan kebijakan ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah. Dan Ya itu gitu. terbukti ya sejak 2016, kemudian nanti, kemudian kalau sudah ada hasil di 2026, kemungkinan kegiatan ekonomi itu terpeta dengan baik dan diberi kebijakan yang tepat, berarti akan ada peningkatan di sektor ekonomi kita ya Bu ya? Betul. Sesuai dengan potensi yang sedang berkembang saat ini. Gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa kalau kompasnya benar, Betul. pasti Betul. kita akan Kita akan menuju ke diarahkan arah ke jalan yang ke jalan benar. yang benar. Tapi kalau kompasnya salah, kita akan tersesat. Ya, Iya. betul.